Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Tika Nursania, mahasiswa Pendidikan Kimia 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi Kimia Fisika 1 mengenai kesetimbangan kimia, potensial kimia, ciri kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan heterogen. Sebelumnya, apa sih kesetimbangan itu? Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia sendiri terjadi pada reaksi kimia yang reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang di mana produk reaksi dapat bereaksi balik, membentuk reaktan. Kesetimbangan kimia akan tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Berikut ciri-ciri kesetimbangan kimia. Hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan yang tetap. Reaksinya berlangsung terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Laju reaksi maju, reaktan ke kanan, sama dengan laju reaksi balik, produk ke kiri. Konsentrasi produk dan reaktan tetap terjadi secara mikroskopis pada tingkat partikel zat. Semua komponen yang terlibat dalam reaksi tetap ada, tidak terjadi perubahan yang sifatnya dapat diukur maupun diam. Selanjutnya yaitu potensial kimia. Menurut hukum kedua termodinamika, sistem yang tidak berada dalam kesetimbangan akan cenderung bergerak ke arah kesetimbangan seiring dengan berjalannya waktu. Berikut persamaannya. Mu sama dengan delta G per delta N dikali suhu, tekanan, mol. Besaran mu ini dinamakan potensial kimia yang diperkenalkan ke dalam termodinamika oleh Willard Gibbs, yaitu delta G sama dengan minus S delta T ditambah V delta P, atau delta G sama dengan V delta P minus S delta T. Hubungannya dengan persamaan ini yaitu potensial kimia adalah perubahan energi bebas Gibbs ketika 1 mol zat ditambahkan ke jumlah yang sangat besar sampel. Potensial kimia juga berarti ukuran stabilitas kimia yang dapat digunakan untuk memprediksi dan menafsirkan perubahan fasa dan reaksi kimia. Zat kimia dengan potensi tinggi akan bereaksi atau bergerak dari satu fase ke fase lain untuk menurunkan keseluruhan energi bebas Gibbs dari sistem. Potensial kimia sendiri memiliki fungsi penting yang serupa dengan temperatur dan tekanan. Suatu selisih temperatur menentukan kecenderungan kalor untuk berpindah dari satu benda ke benda lain, dan selisih tekanan menentukan kecenderungan gerak benda. Potensial kimia dapat dianggap sebagai penyebab reaksi kimia atau kecenderungan suatu zat dari suatu fase ke fase yang lain. Dengan demikian, potensial kimia adalah sejenis tekanan kimia dan juga sifat intensif suatu sistem seperti temperatur dan tekanan. Pada penetapan harga tetapan kesetimbangan kimia berdasarkan konsentrasi atau Kc dan tekanan parsial atau Kp. Kesetimbangan heterogen fasa larutan. Tetapan kesetimbangan hanya dapat ditentukan oleh komponen berfasa larutan atau aqueous, sedangkan komponen fasa lainnya dianggap tetap. Kesetimbangan heterogen fasa gas. Tetapan kesetimbangan hanya dapat ditentukan oleh komponen berfasa gas, sedangkan komponen fasa lainnya dianggap tetap. Pada kesetimbangan heterogen fasa gas, tekanan parsial adalah tekanan bagian tiap-tiap gas. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas pereaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dalam kesetimbangan heterogen ditentukan oleh zat yang berfase gas dan larutan, sedangkan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial dalam kesetimbangan heterogen hanya ditentukan oleh zat-zat yang berfase gas saja. Berikut contoh soal LOS pada materi kesetimbangan kimia. Untuk mengerjakan soal ini, kalian hanya perlu melakukan mengingat dan memahami bahwa keadaan setimbang. Komposisi atau konsentrasi zat-zatnya sudah tidak berubah,
Dan nilai tetapan kesetimbangan adalah perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat yang di kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang di kiri saat setimbang. Berikut ini merupakan contoh soal HOTS pada materi kesetimbangan kimia. Untuk mengerjakan soal ini, kalian perlu melakukan analisis grafik, kemudian menerapkan pemahaman tentang kesetimbangan dengan memasukkan data yang ada ke dalam persamaan reaksi untuk mendapatkan komposisi masing-masing zat saat setimbang, kemudian mencari nilai Kc. Pada grafik didapat bahwa mol SO3 berkurang setiap saat dan suatu saat jumlah mol SO3 tidak lagi berkurang atau konstan, dan itu terjadi setelah menit ke-20 atau bisa dibilang setelah menit ke-20 reaksi seolah berhenti atau tidak tuntas. Kemudian mengingat bahwa reaksi yang tidak tuntas adalah ciri dari reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi kesetimbangan terjadi karena reaksi berlangsung secara bolak-balik, dan pada saat setimbang laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Hal ini yang menyebabkan reaksi seolah berhenti, dan dari grafik didapat data bahwa kesetimbangan terjadi setelah menit ke-20 dengan jumlah SO3 saat setimbang adalah 0,5 mol. Pada keadaan setimbang, komposisi atau konsentrasi zat-zatnya sudah tidak berubah lagi. Nilai tetapan kesetimbangan Kc adalah perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat di kanan dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang di kiri saat setimbang. Perbandingan antar mol SO3 yang terurai dengan mol SO3 awal disebut dengan derajat disosiasi. Kemudian menerapkan beberapa pemahaman yang diperoleh tadi dengan memasukkan data yang ada ke dalam persamaan reaksi untuk mendapatkan komposisi masing-masing zat saat setimbang, kemudian menentukan nilai Kc dan derajat disosiasi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesetimbangan kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.